Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sahal. Saya dari Universitas Pamulang, Prodi S1 Manajemen, dari kelas 05 SMJM 006 reguler B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pemasaran, di mana sistem informasi pemasaran di sini dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan materinya Sistem Informasi Pemasaran. Ada yang tahu apa itu pemasaran? Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan. Jadi pemasaran itu bagaimana caranya, atau bisa disebut langkah untuk mempasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, sehingga barang dan jasa tersebut dapat diterima oleh pelanggan. Mengapa sih pemasaran itu begitu penting? Pemasaran itu dapat menunjukkan sebuah kesuksesan untuk perusahaan ya. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena kesuksesan finansial itu tergantung kepada pemasarannya. Jika tidak ada permintaan, sama dengan fungsi bisnis lain tidak berfungsi. Jadi kalau misalkan produk barang atau jasa itu tidak ada permintaannya dari pelanggan, otomatis apa sih gunanya produk barang jasa itu? Yang selanjutnya, jika tidak ada permintaan produk baik barang atau jasa, maka tidak ada keuntungan untuk sebuah perusahaan. Jadi apa sih tujuan diciptakannya produk itu? Kenapa harus dipasarkan? Dan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Pentingnya informasi, pemahaman pasar dan konsumen. Proses pemasaran dimulai dengan pemahaman penuh tentang pasar dan kebutuhan serta keinginan konsumen. Jadi sebelum memasarkan, kita itu harus menganalisa suatu tempat atau lapangan, apakah produk kita itu layak dipasarkan di tempat itu, lalu bagaimana kebutuhannya, apakah selera mereka sesuai dengan produk yang akan kita ciptakan. Perusahaan untuk itu membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk menghasilkan nilai dan kepuasan yang tinggi bagi konsumen. Yang selanjutnya, pentingnya informasi itu adalah aset bagi strategi pemasaran. Perusahaan memerlukan informasi tentang pesaing, distributor dan pelaku, serta kekuatan lain di pasar. Semakin banyak pemasar yang memandang informasi bukan hanya sekedar pemasukan untuk membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga sebagai aset strategi penting dan alat pemasaran. Nah, jadi sistem informasi itu sangatlah penting bagi perusahaan ya. Apalagi dalam pemasaran di sini, untuk mengetahui apakah di lapangan itu dapat diterima atau tidaknya produk yang kita ciptakan. Apakah diminati konsumen? Apakah akan menjadikan keuntungan? Yang ketiga, pentingnya informasi itu, informasi dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi persaingan. Yang selanjutnya, informasi yang sesuai dengan kualitas informasi akan menjadi keunggulan kompetitif. Pentingnya informasi di poin keempat itu dapat mengembangkan penawaran yang lebih baik, dapat membagi pasar atau segmentasi yang akan dilayani dengan lebih baik, melaksanakan perencanaan pemasaran yang lebih baik. Nah, untuk sistem informasi pemasarannya itu bisa didefinisikan suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain yang dimaksudkan untuk mendukung manajemen perusahaan. Berkaitan dengan penyelesaian masalah pemasaran produk perusahaan, itu bisa dilakukan dengan cara analisis peluang pasar yang mendukung jalannya pemasaran. Nah, di sini
Ada sistem informasi fungsional ya. Sistem informasi fungsional itu terdiri dari bagan, di mana ada sistem informasi pemasaran yang poin pentingnya itu ditujukan kepada fungsi pemasarannya ya untuk sistem informasi pemasaran. Untuk sistem informasi manufaktur, otomatis dia menjelaskan tentang fungsi manufaktur. Selanjutnya sistem informasi keuangan juga untuk fungsi keuangan, sistem informasi SDM juga untuk fungsi SDM. Jadi tergantung tujuannya juga ya pembagiannya untuk sistem informasi fungsional. Sistem informasi pemasaran. Apa faktor yang mendorong munculnya kebutuhan lebih atas sistem informasi? Kapan sistem informasi dibutuhkan? Nah, di sini itu menjelaskan tentang sistem informasi pemasaran ya. Kapan sih dibutuhkannya? Mengapa mendorong munculnya kebutuhan lebih atas sistem informasi? Jadi kenapa sistem informasi itu dibutuhkan? Yang tujuannya adalah yang pertama itu perluasan jangkauan pasar. Jadi sistem informasi itu dapat memperluas jangkauan pasar. Yang kedua peralihan orientasi dari need pembeli ke when pembeli. Yang ketiga peralihan dari persaingan harga ke persaingan non harga. Nah, di sini ada penjelasan tentang perluasan jangka pasar. Ketika pasar yang harus dilayani menjadi luas, sehingga akan muncul perbedaan kebutuhan dari konsumen, sehingga muncullah resiko. Sehingga pada saat inilah sistem informasi pemasaran jadi penting. Sistem informasi pemasaran dapat terdiri dari manusia, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, mengatur, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan. Informasi sampai dengan tepat waktu dan akurat kepada pembuat keputusan pemasaran. Sistem informasi pemasaran selalu digunakan oleh bagian pemasaran dalam sebuah perusahaan untuk memasarkan produk perusahaan tersebut. Poin selanjutnya, sistem informasi pemasaran dapat mendukung seluruh proses manajemen pemasaran. Sebuah pemasaran membutuhkan suatu strategi pemasaran atau sering banyak orang atau perusahaan itu menyebutnya dengan marketing mix. Apa sih marketing mix? Marketing mix itu terdiri dari 4P. Di sini saya menjelaskan tentang 4P ya, di mana di situ ada produk, promotion, place, dan price. Untuk produknya sendiri itu dapat berupa fisik maupun jasa. Yang selanjutnya poin 2-nya itu promosi. Nah, promosi ini dapat dikaitkan dengan cara pemasarannya ya, berkaitan dengan cara untuk mendorong penjualan produk, memasarkan produk yang sudah dikenal masyarakat maupun produk baru. Jadi sistem informasi pemasarannya itu terletak pada letak promosi di sini ya, dan ada di price juga. Untuk price-nya itu bagaimana cara untuk mendistribusikan produk secara fisik pada konsumen melalui saluran distribusi. Untuk price-nya pembayaran oleh para konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Jadi setelah ada produknya, otomatis kita tuh bagaimana cara agar produk itu dapat diterima oleh pelanggan atau pembeli. Itu kita harus melakukan promosi atau bisa disebut dengan pemasaran kita ya. Tujuannya untuk penjualan juga. Dan untuk place di sini itu berhubungan dengan tempat. Apakah produk kita itu dapat diterima di tempat tersebut atau malah sebaliknya. Nah, untuk harga di sini, harga itu ada, sepengetahuan saya itu ada 3 kelas ya, untuk orang biasa, kelas menengah, dan kelas orang-orang kaya. Seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan harga dari produk kita dengan orang-orang yang dapat dibeli di tempat tersebut. Untuk komponen sistem informasi pemasaran itu ada 4. Yang pertama sistem pencatatan internal, sistem intelijen pemasaran, sistem penelitian pemasaran, dan yang terakhir ada sistem pendukung keputusan.
Nah, di sini ada sistem penelitian pemasaran, di mana yang tujuannya adalah dalam penelitian pemasaran ini, yang pertama itu untuk mengumpulkan data mengenai segala aspek operasi pemasaran penjualan, terutama aspek-aspek yang berkaitan dengan pelanggan dan calon pelanggan. Sering orang menyebutnya dengan singkatan MRS atau Marketing Research System. Dengan seiring berkembangnya zaman, MRS ini makin diterima konsep pemasarannya dalam dunia bisnis. Dengan contoh pendekatan yang ditempuh untuk mendapatkan data atau informasi yang akan digunakan untuk proses pengambilan keputusan dilakukan secara sistematis dan objektif. Riset pemasaran terdiri dari perancangan, pengumpulan, analisis, pelaporan data sistematis, serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Jadi penelitian di sini itu bertujuan untuk merancang agar kita dapat mengumpulkan informasi dan menganalisis apa sih yang dibutuhkan, apa sih masalahnya, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Untuk selanjutnya itu ada marketing research software, di mana research software di sini itu terdapat serangkaian grafik atau analisis statistik, di mana di sini software di sini tuh untuk mengelola laporan dan membuat bukti fisik dari data yang ada yang dihasilkan dari analisis. Yang selanjutnya ada marketing DSS atau koordinasi dari kata sistem, tool, dan prosedur dengan dukungan hardware serta software, di mana dihasilkan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan di bidang marketing. DSS sendiri bisa disebut dengan Decision Support System atau salah satu aplikasi CBIS yang digunakan sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Nah, tahap pengambilan keputusan tersendiri itu ada 4. Yang pertama, intelijen atau pengenalan, bisa disebut juga identifikasi masalah. Yang kedua, decision, merancang solusi penyelesaian masalah. Yang ketiga, choice, memilih solusi terbaik dari alternatif yang ada. Yang terakhir itu adalah implementation, penerapan disertai dengan pengawasan dan koreksi bila dibutuhkan. Yang selanjutnya ada MDSS. MDSS di sini menyediakan para pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang objektif dan konsisten dengan membantu solusi yang cepat dari masalah yang kompleks. MDSS juga menyediakan para pengambil keputusan untuk mengkombinasikan keahlian dan intuisi mereka dalam pengambilan keputusan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.